kita hidup di era medsos gitu, di mana orang itu mengukur apa yang baik bagi orang lain sebagai baik buat dia gitu. Si itu punya ini, si itu punya itu, saya pingin gitu. Padahal dia nggak mengukur dirinya sendiri gitu. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu adalah kita ingin mencapai tujuan tertentu yang mungkin nggak cocok sama kita ya. Dan itu tanpa perencanaan yang baik, tanpa perencanaan keuangan yang baik, akhirnya apa? Ujung-ujungnya pinjam duit gitu. Halo kawan UGM, welcome back di UGM Podcast di mana kita bisa sharing informasi dan berbagai ilmu pengetahuan buat kawan UGM semuanya yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya mengatur keuangan, dan senang sekali karena pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD. Beliau adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Beliau juga pakar perbankan, keuangan, dan investasi. Hai Pak. Halo, selamat siang ya. Oke, boleh selamat apa aja. Oke, pentingnya mengatur keuangan. Berarti penting ya Pak ya? Penting. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama saya adalah seberapa penting sih kita untuk mengatur keuangan, terutama mungkin untuk kawan UGM kan yang masih duduk di bangku kuliah gitu. Karena menurut saya semakin dini kita bisa mengatur keuangan kayaknya akan semakin bagus gitu untuk masa depan. Baik, saya kira begini ya, setiap orang itu kan punya financial goals masing-masing. Ada yang pingin nanti break semester bisa jalan-jalan ke luar negeri, ada mungkin yang pingin nanti punya rumah gitu, atau mungkin punya investasi untuk masa depan. Bahkan ada kalau yang berpikir jangka panjang, saya ingin pensiun lebih nyaman gitu. Nah, itu pertama. Jadi tujuan ini harus disiapkan dengan baik ya gitu, dan betul tadi poinnya adalah sejak dini mungkin gitu. Lalu yang kedua, saya kira kondisi kita kan ada di negara yang berkembang ya gitu. Biasanya ciri-ciri negara berkembang itu inflasinya relatif tinggi gitu. Nah, maknanya apa? Biasanya harga-harga bakalan naik tuh gitu. Nah, kalau kita tidak membuat perencanaan keuangan dengan baik, tiba-tiba aja kita sudah menemui bahwa kalau harga-harga naik lalu daya beli saya nggak cukup gitu. Nah, hal lain yang saya kira fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah kita hidup di era medsos gitu, di mana orang itu mengukur apa yang baik bagi orang lain sebagai baik buat dia gitu. Si itu punya ini, si itu punya itu, saya pingin gitu. Padahal dia nggak mengukur dirinya sendiri gitu. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu adalah kita ingin mencapai tujuan tertentu yang mungkin nggak cocok sama kita ya. Dan itu tanpa perencanaan yang baik, tanpa perencanaan keuangan yang baik, akhirnya apa? Ujung-ujungnya pinjam duit gitu, hutang ya gitu. Dan itu biasanya membawa masalah sendiri sih. Nah, saya kira itu yang mengapa pentingnya melakukan perencanaan keuangan ya, karena setiap orang punya goals, punya tujuan keuangan masing-masing, lalu dia harus menghadapi harga-harga yang kemudian terus naik begitu. Nah, ini perlu perencanaan keuangan yang baik, kira-kira begitu. Oke, kalau tadi ngomongin goals, kemudian menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak akan pernah sama gitu ya, itu kira-kira gimana sih Pak caranya mengatur keuangan secara bijak atau mungkin mengelola keuangan secara bijak? Jadi apakah mungkin kita harus membuat perencanaan jangka pendek, menengah, jangka panjang, seperti itu mungkin misalnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau perencanaan keuangan itu betul ya, ada yang jangka pendek, ada yang menengah, jangka panjang ya, tergantung time horizon yang kita punya gitu. Nah, kalau kita berpikir sekarang yang namanya perencanaan itu kan biasanya kita harus punya waktu khusus ya, kira-kira bagi saya gitu ya. Itu sebenarnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya kalau kita bikin perencanaan ya. Pertama adalah kita evaluasi dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa ya, sebelum bicara tujuan ya. Kondisi sekarang saya itu seperti apa, saya punya aset berapa, saya punya pinjaman berapa, angsuran per bulan berapa, income saya berapa ya. Ibaratnya orang masalah kesehatan kan harus tahu dulu ya kondisi fisik sekarang. Lalu setelah kita cek kondisi keuangan kita sekarang, lalu kita cek lagi rencana yang jangka pendek saya apa, menengah apa, jangka panjang apa.
Nah, lalu kita coba set sekarang, kondisi sekarang untuk mencapai yang jangka pendek ini gimana, mencapai tujuan jangka menengah gimana, yang panjang gimana. Nah, lalu kita pikir sekarang, caranya gimana gitu. Setelah tahu kondisi sekarang, terus goalnya di sini, misal saya pingin misalnya, atau nih adik-adik mahasiswa mungkin ya gitu ya, pingin nanti setelah lulus S1, kira-kira 4 tahun lagi saya mau lanjutkan kuliah S2 gitu. Nah itu kan kira-kira dia punya waktu 4 tahun ya. Nah itu dia harus ngukur kondisi keuangannya sekarang, lalu disupport orang tua lah katakan ya. Kira-kira dia harus menabung berapa tiap bulan gitu ya, mungkin bantu orang tuanya gitu ya, membantu bikin perencanaan. Kira-kira dia harus invest berapa setiap bulan sampai kemudian 4 tahun kemudian itu terencana dengan baik dan kemudian akhirnya terkumpul uang yang syukur-syukur cukup gitu ya. Nah jadi penting sekali untuk menentukan tujuan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya, dengan cara tadi itu. Pertama, cek dulu kondisi keuangan kita sekarang, lalu yang kedua, tentukan tujuannya apa dan kira-kira butuh duit berapa tuh gitu. Lalu yang ketiga, hubungkan dua titik ini, kondisi sekarang sama tujuan masa depan ini ya. Gimana caranya saya bisa dapat tujuan ini? Ya kira-kira begitu. Oh oke. Kalau misalnya tadi kita sudah cek, kita sudah cek kondisi kita, kemudian kita sudah memastikan goals kita juga gitu. Untuk mencapai ke arah itu kan pasti ada apa ya Pak istilahnya tuh step-stepnya. Misalnya kayak kita perlu nabung berapa persen nih dari yang kita dapat setiap bulan gitu, terus dan lain sebagainya. Itu ada nggak Pak tips budgeting untuk lokasi hal-hal seperti itu? Iya. Nah sebelum saya jawab berapa persennya, saya kira kita lihat dulu komponen utama di financial planning ya, kalau kita bikin rencana keuangan ya. Oke. Yang pertama itu adalah kita harus ukur dulu kira-kira monthly income saya berapa gitu, pendapatan saya per bulan itu berapa. Kan ada orang yang punya pemasukan tetap ya, ada juga yang mungkin passive income. Oke. Itu harus diidentifikasi dulu, saya punya pendapatan berapa ya. Itu yang pertama, income. Lalu yang kedua, spending. Ini harus diidentifikasi dulu. Buat duit makan berapa, duit jalan-jalan berapa, mungkin hangout sama teman berapa gitu ya, transportasi dan semuanya dihitung, namanya spending. Berarti detail sih Pak ya? Ya namanya rencana harus terukur gitu. Siap. Ya. Lalu ada income, ada spending ya. Nah biasanya orang yang bijak itu kalau spendingnya ini nggak melebihi income gitu. Sehingga kalau itu terjadi ya, misalnya katakanlah kita punya income 10 juta per bulan gitu. Nah, usahakan spending itu ya jangan lebih dari 40% lah. Oke. Nah, sehingga masih ada spend 60 kan, 60% itu untuk dana darurat lah, menikmati hidup. Syukur-syukur kalau ada 20-30% untuk investasi. Oke. Gitu. Nah, jadi ada unsur apa tadi? Income, terus ada spending. Ya toh? Terus ada dana darurat, lalu dana investasi, satu lagi yang penting nih, namanya dana proteksi. Ya, kita nggak tahu ya sakit atau harus ada perawatan di rumah sakit gitu, itu makanya kita harus cover juga proteksi kita dengan asuransi gitu. Ada orang yang beli proteksi untuk masa pensiun, jadi dia bayar dana pensiun. Nah, jadi ada 5 itu kalau kita sudah siapkan, hitung dengan baik, maka kemudian baru kita bisa ngitung rasionya. Prinsipnya sih simpel menurut saya ya. Yang pertama saya sebutkan tuh duit masuk, sisanya itu keluar gitu. Spending lah, investasi lah, dana darurat lah, sama proteksi ya. Nah, masalahnya di antara 4 yang keluar ini hanya satu yang sifatnya nggak ada imbal hasilnya, yaitu spending. Ya habis gitu. Tapi kalau Anda bicara investasi kan kita keluar duit sekarang ya, tapi kan masa depannya akan balik lagi tuh duit. Itu dana darurat kita akan dapat dana cadangan kalau terjadi apa-apa. Kalau proteksi nanti kita akan dapat perlindungan untuk kesehatan dan sebagainya. Nah sekarang kalau idealnya berapa gitu? Ya kalau spending itu beberapa literatur keuangan sih bilangnya sekitar 40%. Tapi kan nggak bisa dipaksakan ya, orang itu beda stylenya, latar belakangnya, gaya hidupnya. Tapi disarankan nggak lebih dari 40%. 40% dari income gitu. Nah yang 60% ini fleksibel lah gitu. Oke, berarti kalau misalnya 40% untuk spending. Kalau misalnya ini katakanlah contoh kasusnya nggak cuman untuk teman mahasiswa, tapi misalnya untuk yang lebih luas ya Pak ya.
termasuk cicilan itu juga masuk ke spending itu berarti ya, alokasinya? Ya, spending itu macam-macam sih ya, termasuk itu gitu. Spending itu kan biasanya untuk biaya hidup sehari-hari ya, konsumsi, transportasi, terus tempat tinggal dan sebagainya. Dan biasanya kalau kita angsuran hutang ya, itu kan biasanya terdiri dari dua tuh, pokok sama bunga ya. Itu bisa dianggap sebagai spending. Kenapa dianggap sebagai spending? Karena dia bukan investasi, dia juga bukan dana proteksi, dan dia bukan darurat. Satu-satunya yang bisa ya spending. Nah, makanya ada salah satu topik juga namanya manajemen utang kalau kita belajar financial planning. Waduh, nanti makin jauh ya itu. Iya gitu. Oke. Jadi kalau orang, misalnya bayangkan nih gini, orang itu punya income 100, terus dia udah disiplin nih awalnya 40% konsumsi ya, tiba-tiba tergoda sama promo di Shopee, promo di mana, akhirnya dia spendingnya ini naik bengkak jadi 80. Ya gitu ya. Nah, akhirnya mungkin kebiasaan ini nggak diperbaiki, apa yang terjadi, pengeluarannya lebih banyak dari income. Nutupnya gimana? Kalau nggak jual aset biasanya ngutang sih. Nah, utang ini nanti yang akan nambah lagi spending yang udah parah ini. Nah, biasanya beberapa kasus begitu. Oke, terus tadi kan Bapak nyebutin juga dana darurat dan dana proteksi. Kalau misalnya dana proteksi, kalau saya tadi tidak salah terima itu kayak semacam asuransi gitu-gitu ya Pak ya. Kalau dana darurat, nah kapan nih Pak kita merasa bahwa situasi kita tuh darurat dan kita bisa diizinkan untuk memakai dana itu? Kan takutnya kecampur-campur nih sama spending, ngerasa kayak aku beli handphone sekarang boleh nih karena aku handphoneku padahal itu nggak darurat amat gitu. Itu nggak darurat sama sekali, beli handphone darurat. Nah itu makanya Bapak harus sharing gitu biar clear gitu mana dana yang darurat itu terjadi pada kondisi-kondisi yang tidak biasanya ya, dan namanya darurat, emergency ya, itu membutuhkan dana yang cepat dan solusi yang cepat kan gitu. Nah misalnya sih kalau contoh-contoh yang biasanya kita pakai itu ya dana untuk kesehatan. Nggak ada orang yang bisa memprediksi kapan kita sakit ya, masuk rumah sakit. Nah kalau sudah ada dana darurat yang disediakan untuk seperti ini, nah itu kita bisa pakai gitu. Dana darurat itu mungkin juga tiba-tiba anggota keluarga kita harus melaksanakan pernikahan atau apa, atau itu kan kadang-kadang sifatnya kan sudah disiapin sih, tapi mungkin duitnya nggak cukup ya. Nah itu pentingnya dana darurat. Nah tapi kalau masalah teman saya pakai handphone terbaru, saya pingin, nah ini masalah lain nih. Itu nggak darurat. Oke. Kalau gitu selanjutnya ngomong-ngomong tentang investasi mungkin ya Pak ya. Kan zaman sekarang tuh kita gampang banget rasanya mau investasi gitu. Kita sambil tiduran, sambil pegang handphone aja kita bisa berinvestasi. Banyak juga yang menawarkan investasi dengan sangat mudah gitu. Tapi dengan berbagai situasi yang dialami masyarakat sekarang juga, kecenderungannya tuh kan orang pengennya investasi cepet terus dapetnya returnnya gede juga gitu. Akhirnya justru bukan investasi, malah jatuhnya kayak investasi bodong atau sebagainya gitu. Nah mungkin Bapak bisa berbagi informasi biar gimana sih cara kita nggak gampang tergiur dengan investasi kayak gitu. Setahu saya ya, fenomena yang seperti itu disebut dengan FOMO, itu fear of missing out gitu. Yes, betul. Pokoknya ada orang ikut saya lagi ngehits nih, saya ikut gitu. Nah saya kira ada 4 komponen utama nih yang harus dicek kembali ya, diperhatikan kembali. Pertama, kita harus kenal dulu instrumen investasi ini apa sih, barang apa sih gitu. Ya cari, sekarang kan eranya gampang ya, cari dari internet, testimoni, mungkin dari sumber-sumber dari OJK dan sebagainya. Sehingga kita punya informasi yang cukup, kira-kira investasi ini karakteristiknya seperti apa, return per bulannya berapa gitu ya misalnya, sehingga sampai pada kesimpulan gitu, apakah ini sesuatu yang too good to be true gitu ya. Nah kalau rasanya investasi ini too good to be true, biasanya bahasa Inggrisnya curigation ya. Jadi saya harus curiga dulu. Aduh ini beneran nggak ya gitu. Karena saya sendiri termasuk orang yang tidak berani mengambil yang too good to be true gitu ya. Banyak sih orang yang pingin cepat kaya gitu ya, tapi kan biasanya ujung-ujungnya udah tahu ya ceritanya ya. Jadi yang pertama itu pahami dulu informasi sedetail mungkin yang kita bisa ya tentang instrumen investasi itu. Terus yang kedua, cek diri kita sendiri, cocok nggak sama yang begituan gitu ya. Ada orang yang mungkin merasa nyaman dengan investasi di Bitcoin misalnya, bagi saya enggak gitu. Bitcoin ya, Bitcoin itu kan bisa berapa persen dalam, ya bisa sampai ratusan ribuan persen gitu ya.
Itu kan membuat orang cepat kaya, tapi juga cepat nuncep kan ya. Terakhir kemarin kan datanya begitu. Ada orang yang mungkin awalnya nyaman dengan binomo misalnya, maaf ya, gitu. Karena pingin kaya, pingin cepat kaya gitu. Ini cek dulu ke namanya risk tolerance kita. Cocok nggak dengan profil risiko saya, gitu. Nah, kalau rasanya Anda itu tidak cocok, misalnya pensiunan gitu ya, menjelang pensiun ya nggak cocok lah pakai instrumen kayak gini, ya. Karena kan time horizon beliau kan masih tinggal berapa tahun ya untuk mempersiapkan ini. Singkat kalau ngambil alternatif terlalu berisiko bahaya juga. Jadi pertama instrumennya dicek, yang kedua cek diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, banyak biasanya nih perusahaannya warna-warni ya dengan logo ini, logo itu, nama ini, nama itu ya. Cek juga reputasi perusahaan penyelenggaranya gitu. Kira-kira ini perusahaan yang bisa dipercaya nggak gitu. Nah terakhir biasanya kita harus cek juga dari otoritas pengawas. Kita punya OJK kalau di Indonesia ya, gitu. Cek apakah lembaga yang tadi sudah saya cari datanya itu ada di daftar OJK nggak, udah dapat izin nggak. Kalau misalnya nggak dapat izin, mending nggak usah, gitu. Ya, karena alasan saya sih simpel aja ya, itu duit kita, gitu ya, untuk masa depan kita, terus diserahkan pada sesuatu yang nggak jelas. Ya bahasa Inggrisnya eman-eman gitu. bener banget. Kalau ngomongin tentang instrumen investasi gitu, dari sudut pandang Bapak nih, ini opini Bapak aja ya. Kira-kira instrumen investasi apa sih yang so far gitu aman dan fit mungkin ya? Kalau fit mungkin beda-beda ya Pak ya, tapi mungkin lebih cocok gitu kalau untuk kawan UGM yang mungkin masih kuliah atau lebih luasnya lagi untuk yang sudah bekerja fresh graduate gitu-gitu. Ya ini instrumen itu bisa dibikin dari level paling rendah risikonya ya, sampai mungkin yang paling tinggi. Nah, kalau yang relatif lebih rendah itu misalnya ya kita deposito di bank umum gitu, ya bank yang sudah ada logo LPS-nya. Ini bank ini dijamin LPS. Kita simpan dalam bentuk deposito di sana ya mungkin dapat 4% per tahun gitu kan. Tapi itu pasti kan ya. Gitu. Nah, agak berisiko sedikit gitu ya. Ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu yang harganya terjangkau gitu. 1 jutaan 1 lembar. Kalau obligasi yang biasanya gede-gede kan 1 lembar 100 juta, mungkin nggak terjangkau ya buat anak-anak muda ya. Itu 1 jutaan per lembar dan maksimal kita bisa beli 1 miliar. Itu kira-kira bunganya ya sekitar 5-6%. Jadi masih di atas deposito ya. Nah ini masih tergolong aman karena ya penerbitnya pemerintah gitu. Iya benar. Ya kan? Ya, itu mohon maaf Pak, itu kayak SBN gitu bukan sih? Ya surat berharga negara, tapi karena dia retail ya, makanya disebut ORI, obligasi retail Indonesia, biar lebih terjangkau gitu. Ya kalau surat berharga negara kan juga iya ya gitu, tapi biasanya yang beli kan korporasi tuh yang duitnya gede-gede. Nah jadi ada deposito, ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ambil yang retail ini, nyalinya agak gede dikit gitu, ambil reksadana misalnya, itu juga banyak. Reksadana itu kita nitip duit di fund manager, nanti mereka yang ngolahkan, kita dapat untung. Agak tinggi dikit risikonya saham gitu. Nah saya banyak di sini. Kalau di saham pun ada macam-macam ya, ada yang saham gorengan, ada yang saham gorengan itu istilahnya saham yang kira-kira sebenarnya fundamentalnya nggak jelas, tapi kemungkinan harga naik atau turunnya juga tinggi gitu. Nah kalau kita mau yang relatif aman, cari saham-saham yang blue chip namanya ya gitu, saham-saham yang perusahaannya jelas, perusahaannya besar dan market caps-nya di pasar tinggi. Nah di atas itu ada instrumen namanya derivatif gitu. Dan teman-temannya ya, mungkin teman-temannya di atasnya lagi ada nggak? Mungkin ada ya, semacam investasi dalam bentuk Bitcoin atau togel barangkali. Itu investasi ya. Oke. Kalau dari semua instrumen yang Bapak sebutin tadi, kalau misalnya saya menyebut emas gitu, itu termasuk instrumen investasi yang seperti apa? Ya kenapa ya, wanita itu secara naluriah itu investasinya emas ya. Kirain cowok juga ngomonginnya emas. Wah enggak cowok ya? Apaan ngomongin emas. Oke, itu gimana Pak? Investasi di emas itu ada beberapa pendapat sih ya gitu. Ada yang menganggap investasi emas itu sebenarnya nggak ada value added-nya, hanya kita berharap pada harganya naik atau turun gitu ya. Beda kan kalau kita beli saham kan itu duitnya masuk ke perusahaan terus dipakai untuk invest gitu. Tapi emas itu adalah instrumen favorit loh di Indonesia.
gitu. Tergantung sih, ada modelnya emas batangan, ada emas koin, ada yang juga perhiasan ya. Tapi ada beberapa studi empiris mengatakan begini, pergerakan harga emas itu biasanya berkebalikan sama alternatif investasi lain. Jadi misalnya ya, kalau investasi lain lagi anjlok, malah emasnya naik gitu. Nah ini yang biasanya diambil oleh orang, oleh investor ya. Kenapa mereka investasi di emas? Mereka ingin dapat instrumen yang justru pada saat pasar lagi down, malah mereka dapat keuntungan gitu. Karena kan ada semacam switching dari pasar modal, kalau lagi nggak bagus ya, orang lalu shifting ke emas. Nah harganya jadi naik. Nah dari situ dia dapat keuntungan. Itu sah-sah saja sih ya. Pilihan investasi itu kan macam-macam. Nggak selalu surat berharga yang saya sebut tadi loh ya. Ada juga yang di real asset. Banyak tuh anak-anak mahasiswa IFEB juga ada yang bikin kafe misalnya. Mereka bikin grup terus bikin tempat untuk barbecue gitu. Ada yang nyewain alat untuk barbecue. Apapun ya. Ada yang lewat e-commerce. Itu juga bagi saya investasi. Dari yang semua instrumen investasi yang Bapak sampaikan tadi gitu, investasi itu harus yang mudah kita cairin nggak sih Pak? Oke. Atau misalnya kita memang membutuhkan dana gitu, ya itu yang kita pakai dana darurat gitu, bukan investasinya. Oke, ya tentu saja masing-masing instrumen itu punya ciri-ciri sendiri ya gitu. Ada yang gainnya mungkin tinggi gitu, returnnya tinggi tapi nggak liquid misalnya. Orang bicara properti misalnya kan ekspektasinya ya setahun bisa harganya 2 kali lipat, tapi kan barangnya nggak liquid. Ya, ada juga mungkin yang investasi itu dalam setahun itu sudah bisa dicairin pasti, tapi bunganya kecil kayak deposito, ya. Nah kayak gitu. Nah kita harus mengukur juga nanti kira-kira yang cocok dengan tujuan keuangan saya apa. Ini contoh ya. Ada senior saya gitu, ya. Beliau itu udah pensiun. Menjelang pensiun tuh pernah cerita ke saya gitu. Ini semua saham saya jual loh mas gitu. Karena terus saya pindah ke obligasi semua gitu. Kenapa pak gitu? Karena sepertinya profilnya nggak cocok buat saya, kan udah mau pensiun nih. Saya pingin sesuatu yang pasti dan saya nggak trading lagi. Kalau dulu beliau mungkin trading ya, jual beli. Nah mau pensiun itu beliau pingin hidupnya tenang gitu. Akhirnya semua saham-saham beliau dijual, terus geser ke obligasi. Obligasi itu tinggal duduk manis gitu, dapat bunga, nanti pada saat jatuh temponya pencairan, dapat duit ya beliin lagi gitu. Nah, jadi memang tergantung pada kondisi sama profil dari risk tolerance orang gitu. Orientasinya mau mana dulu? Kalau mau memang likuiditas, ya jangan main di aset-aset yang non liquid gitu. Emas kan misalnya termasuk yang relatif liquid ya. Nah kalau orang memang orientasinya itu pingin dapat persentase return sekian, tapi juga liquid anytime bisa dijual beli, ya harus ngambil instrumen yang liquid gitu. Itulah mengapa misalnya saya lebih banyak di saham. Nah saham itu memberi fleksibilitas buat saya gitu. Jadi misalnya ada alternatif lain nih, misalnya properti gitu ya, ada tawaran bagus nih gitu. Dana yang saya punya nggak cukup. Caranya ya saham itu saya jual gitu, ya kan? Saya jual, pindah jadi cash, saya beliin properti gitu. Nah nanti pada saat properti itu bagus, itu saya udah siap secara mental ya, barang ini nggak liquid, nggak gampang jualnya, nggak seperti saham. Itu sehari juga langsung deal ya kalau sahamnya liquid ya. Dalam waktu T+2 kita udah dapat cash masuk, kan cepet tuh. Tapi kalau properti kan kayak gitu, harus proses di notaris lah segala macam ya, di BPN, paling nggak butuh waktu 1 bulanan 3 bulanan lah, baru cair tuh duit beneran. Nah kalau konteks tadi begitu properti itu sudah lumayan ya kita jual ya, lalu nunggu agak lama sih likuiditasnya, baru kita pindah lagi ke instrumen yang lainnya gitu sih. Jadi kita harus cocokkan dulu orientasinya apa dulu gitu. Jadi tujuan itu instrumen itu menentukan menyesuaikan dengan tujuan. Bagi saya gitu. Oke. Terakhir Pak, tips membuat financial planning untuk teman-teman yang masih kuliah atau mahasiswa. Oke. Saya agak cerita nih ya gitu. Beberapa kali itu saya diundang untuk memberi misalnya ada pelatihan gitu ya. Tahu nggak judul pelatihannya? Persiapan pensiun. Nah gitu.
ya kan, membuat perencanaan pensiun atau membuat perencanaan pensiun yang efektif dan sebagainya lah gitu. Tapi yang bikin saya sedih ya biasanya adalah ternyata pesertanya adalah bapak ibu yang 1 tahun lagi akan pensiun. Mumet kan saya, mau ngomong apa? Ya nggak persiapan namanya itu, ya kan. Nah, jadi poin saya adalah kalau kita bicara tentang teman-teman muda gitu ya, ya sebenarnya salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan itu adalah seberapa lama kita punya time horizon. Ya gitu. Beda kan kalau misalnya kita sudah usia 60 tahun, ya 5 tahun lagi pensiun baru nyiapkan. Nah, ini biasanya konsekuensinya kita harus membutuhkan uang secara rutin yang lebih besar per bulannya. Bandingin dengan anak S1 yang masih usia katakanlah 20 tahun, 65 dia akan usia pensiun katakanlah 65, itu berarti kan dia masih punya waktu total 45 tahun lagi ya sampai dia akhirnya pensiun. Kalau dia rutin misalnya tiap bulan 500.000 aja, itu bisa dikalkulasi ya, 500.000 di compounding selama 45 tahun. 45 tahun itu kali 12. Ya secara logika angka sih udah kelihatan duitnya pasti lebih besar daripada saya mulainya usia 60, punya waktu cuma 5 tahun kali 12 bulan. Beda jumlahnya. Gitu. Jadi saya kira tips pertama adalah mulailah sejak dini mungkin gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua, saya kira ada sekarang data fenomena yang menarik di Indonesia nih, gitu. Saya bicara pasar modal nih, gitu. 60% dari investor yang ada di Indonesia itu di bursa efek Indonesia itu milenial, usianya di bawah 30 tahun ya. Milenial sama Gen Z mungkin ya. Gen Z itu bukannya teman power bank ya? Aki bukannya Pak? Gen Z kalau listrik mati. Ya. Jadi 60% dari investor kita itu adalah anak-anak yang usianya investor yang usianya di bawah 30 tahun. Itu berarti inklusi keuangan di Indonesia itu hebat, terutama setelah pandemik. Karena mereka kan nggak jadi nonton, nggak jadi jalan-jalan lagi, akhirnya ngapain ya? Di switch ke investasi. Inklusi keuangannya tinggi. Yang saya takutkan adalah literasi keuangannya yang nggak tinggi. Jadi keberanian untuk melakukan investasi ini tidak dibarengi dengan pengetahuan atau informasi yang cukup. Seberapa berisikokah itu, bagaimana melakukan investasi. Jadi saya kira poin pertama, mulailah sejak dini itu ya, sedini mungkin lebih baik, itu yang selalu saya sampaikan kalau saya ketemu teman-teman di S1 gitu. Lalu yang kedua, upgrade lah pengetahuan Anda, update gitu ya. Lalu yang ketiga, biasanya poin ini sudah saya sebutkan tadi ya, cocok nggak, ukur itu apakah itu cocok dengan profil risiko. Kalau rasanya nggak cocok ya mungkin hindari saja kan gitu. Ya kan, seperti itu. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya sudah mau sharing-sharing dengan kita semua yang mendengarkan podcast ini. Dan untuk kawan UGM semuanya, semoga podcast episode kita kali ini akan impactful untuk siapapun yang mendengarkan ya. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan podcast UGM di kanal YouTube-nya UGM Yogyakarta, Spotify, dan juga di Google Podcast. Dan buat kawan UGM semuanya yang merasa bahwa informasi yang disampaikan di podcast-podcast kita itu bermanfaat, jangan lupa untuk kalian share juga di sosial media kalian supaya makin banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari podcast-podcast kita. Terima kasih.